nanya nih ke teman-teman yang di sini. Biasanya kan kalau misalnya orang habis kuliah, biasanya berpikirnya itu adalah gue mau kerja atau gue mau buka usaha gitu ya. Gue mau jadi pegawai atau gue mau jadi owner. Kalau tadi Tesar dia banyak menceritakan mengenai dia buka bisnis, otomatis dia jadi ownernya. Sekarang kalau tanya kepada teman-teman, tolong angkat tangan aja. Kira-kira siapa di antara teman-teman gitu ya? Kalau kita bilang pegawai sama kita bilang pengusaha, kira-kira mana yang lebih prestisius? Yang bilang lebih prestisius pegawai, tolong angkat tangan. Oke, yang bilang lebih prestisius pengusaha, tolong angkat tangan. Oke, good. Ada yang nggak angkat tangan, nggak tahu jawabannya apa ya? Oke, berikutnya sekarang kalau tanya, siapa di antara teman-teman yang ayah ibunya atau pokoknya siapapun yang membiayai teman-teman hidup sampai sekarang, itu siapa di antara mereka yang profesinya pegawai, bukan pengusaha ya, jadi nggak punya usaha tapi kerja ke orang. Siapa boleh angkat tangan? Kerja ke orang. Oke, lalu di antara teman-teman yang tadi angkat tangan, kira-kira nanti kalau teman-teman mau mencari nafkah, siapa yang akhirnya jadi pegawai juga? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa, boleh angkat tangan? Ada? Ya, yang angkat tangan di dua pertanyaan terakhir itu adalah teman-temannya saya, jadi senasib gitu ya. Saya, ayah ibu saya dokter, tapi dokter yang jadi pegawai, bukan dokter yang buka usaha sendiri, tapi dokter yang pegawai. Saya udah terbiasa hidup jadi pegawai. Saya lihat ayah ibu saya jadi pegawai, akhirnya ketika saya lulus, saya pun jadi pegawai. Kenapa? Satu, nggak ada modal buka bisnis. Dua, nggak tahu mau belajar sama siapa. Tiga, setiap harinya lihat pegawai, kayaknya pegawai enak, gitu ya. Tadi teman-teman bilang kayaknya pegawai lebih nggak prestisius, gitu ya. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi satu. Kira-kira siapa di antara teman-teman yang kalau dibilang pegawai sama pengusaha, kira-kira aja ya, mana yang lebih cepat mapan, lebih cepat sejahtera dan lebih enak? Pegawai atau pengusaha? Yang bilang pegawai tolong angkat tangan. Gitu ya. Yang lebih cepat, gitu ya. Oke, silakan turunkan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah nanti untuk long termnya. Jadi kalau tadi short term ya, mana yang lebih cepat? Mapan, sejahtera. Kira-kira nanti ujung-ujungnya mana yang hidupnya lebih enak dari segala hal ya. Terserah, enak diterjemahkan sendiri-sendiri ya. Ada yang bilang enak itu adalah uang, ada yang bilang enak itu adalah waktu, ada yang bilang enak kesehatan dan sebagainya. Kira-kira mana yang lebih enak untuk long termnya? Pegawai atau pengusaha? Yang bilang pegawai tolong angkat tangan. Ya. Nggak ada ya. Mudah-mudahan dengan cerita saya, mudah-mudahan nanti setelah keluar ada beberapa orang yang mengatakan jadi pegawai lebih enak kok. Ya, gitu kan. Itu isinya mudah-mudahan. Oke, saya cerita sedikit. Saya begitu lulus 2009, saya langsung jadi pegawai. Sekali lagi, memang sama sekali nggak ada pikiran untuk buka bisnis. Jadi pegawai, saya diterima di Kalbe Nutritional sebelum saya lulus. Jadi tadi Oki bilang sebelum lulus, saya memang udah bikin CV, udah kirim kemana-mana. Saya diterima di Kalbe Nutritional itu bukan saya cari sendiri, tapi ada teman di Pengan Kampus namanya Andreas Mulia, 2005, teknik industri. Kebetulan di sini orangnya nggak ada, tapi ada beberapa yang kenal orangnya. Saya kenal dengan Andreas ini di Pengan Kampus. Saya mendapatkan pekerjaan karena dia. Kenapa? Karena waktu itu iseng-iseng aja ngobrol. Jadi dia udah kerja duluan, lulus 3,5 tahun. Saya lulusnya 4 tahun ya, 3,5 tahun dia udah kerja. Terus saya cuman SMS dia waktu itu. Gue udah bentar lagi mau lulus nih, mau cari kerja di mana ya? Jadi saya tanya dia ya, terus dia bilang, coba aja di kantor gua di Kalbe Nutritional. Ini ada lowongan nih. Saat itu saya bilang gini, tapi CV-nya belum jadi. Biasalah cari pembenaran gitu ya, CV-nya belum jadi. Saya ingat banget, bilang gini nih, udahlah bro, kirim aja, rezeki mah gak kemana, kalau keterima mah keterima, CV jelek, lu bikin CV lu bagus, kalau lu jelek juga gak bisa keterima, gitu dia bilang gitu. Oh iya bener juga ya, ngapain gue tunggu, akhirnya gue send aja, jadi CV yang setengah jadi gue send. Dan gue send, 2 hari kemudian, gue udah sampai di Kalbe Nutritional untuk interview. Jadi sorenya langsung ditelepon sama HR-nya ya, interview, bla 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 segala macam. Dan gue bilang waktu itu, Bu, saya belum lulus nih. Saya sidangnya masih tanggal 19 Oktober. Saya ingat waktu itu 19 Oktober. Jadi saya belum lulus, tapi saya yakin sidangnya lulus. Terus akhirnya setelah interview segala macam, habis itu dia bilang, ya udah Mario, kamu kita terima, tapi nanti tanda tangan kontraknya nanti ya. Kalau kamu udah dipastikan lulus, gitu ya. Saya sidang 19 Oktober, puji Tuhan langsung lulus. Saya langsung tanda tangan kontrak, gabung di Kalbe Nutritional. Nah, bagi teman-teman di sini yang punya pandangan, tadi ada berapa yang angkat tangan, kayaknya gue mau jadi pegawai. Kira-kira kalau kita fresh graduate, bayangkan ya, teman-teman mau melamar kerja. Kira-kira apa pertimbangan utama teman-teman ngambil pekerjaan? Boleh, ini kan kalau gini biasanya nggak ada yang bertanya ya, saya kasih option aja. Siapa yang, jujur aja, siapa yang mengatakan
kalau gue punya pilihan 3 atau 4 perusahaan, gue akan cari mana yang gajinya paling tinggi. Siapa yang kayak gitu ya? Jadi kalau ada perusahaan nawarin kerja, pilihnya gaji yang paling tinggi. Boleh angkat tangan? Siapa yang bilang gaji paling tinggi? Oke, sorry to say kita beda. Oke, jadi gue nggak mau mikirin itu. Jadi waktu gue baru mau masuk, sebelum di Calbee Nutritional, sebenarnya gue ditawarin oleh 4 perusahaan. 1 Calbee Nutritional, 2 perusahaan Schneider alat listrik, tahu mungkin, 3 Nutrifood, satunya lagi Viator. Dari 4 ini, Calbee Nutritional bukan perusahaan yang memberikan gaji paling tinggi. Tapi kenapa gue ambil itu? Karena gue belajar ketika kita mau sukses di awal karir, nggak usah pusingin gaji dulu. Yang penting ongkos operasional ketutup. Maksudnya apa? Ongkos gue ke kantor, makan, segala macam, itu ketutup, itu nggak masalah. Apa yang harusnya dicari? Carilah yang bisa memberikan pembelajaran terbaik. Gue memilih Calbee Nutritional, kenapa? Karena gue digaransi di awal bahwa dikatakan gini, Mario, kamu nanti jadi trainer, kamu beli buku apa aja bisa klaim, ikut training apa saja boleh asal bermanfaat, dan mahal pun gak apa-apa. Kalau yang mahal belasan juta, itu jatahmu setahun 2 kali. Jadi kalau karyawan lain setengah mati mikirin, gimana caranya biar gue dapat budget ya, ikut training belasan juta. Kalau dulu gue di Calbee enggak, gue mikirin gimana caranya habisin budget ya. Gitu. Jadi cari training yang belasan juta gitu, jarang. Jadi setahun 2 kali. Gue ambil itu karena itu. Oke, jadi gajinya kecil. Ya lumayan lah. Tapi ada perusahaan yang bisa memberikan gaji lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, gue digaransi bahwa ketika gue masuk, gue akan banyak bepergian keliling Indonesia, banyak exposure ke seluruh Indonesia. Jadi kalau di sini ada yang tahu lagu Sabang sampai Merauke ya, tahu ya? Tapi pernah nggak ke Sabang? Pernah nggak ke Merauke? Nah, jadi kurang afdol nyanyinya. Kalau gue sekarang gue berani afdol nyanyi ya, sombong. Bercanda ya. Jadi kerjanya banyak keliling Indonesia, dan di situ semuanya bukan sombong keliling Indonesia, tapi belajar ketemu dengan banyak orang dan banyak pengalaman. 1 tahun 2 bulan gue di Calbee, gue udah menghabiskan seluruh Indonesia. Ada 1 provinsi yang gue belum datengin, cuma 1, yaitu Nusa Tenggara Timur, NTT, ya, Flores. Kenapa? Karena harusnya gue pergi ke sana Agustus 2011, tapi bulan Juli 2011 gue pindah kerja. Jadi gue lepas tuh proyek itu karena gue dipindah kerja. Gue sekarang kerjanya di Ernst & Young. Oh ya, ini pakai gue lu aja ya. Tadi pakai saya tapi kayaknya enggak ini. Oke, gue pindah ke Ernst & Young, ke BJ. Yang gue mau cerita adalah gini. Tadi gue membawa membawa sisi sebagai pegawai. Kalau tadi Tesar kan pemilik usaha ya, gue sebagai pegawai. Gue hampir 2 tahun di Calbee Nutritional keliling Indonesia, lalu gue pindah kerja di Ernst & Young. Itu kenapa? Sekali lagi gue katakan, ini enaknya di pegawai. Gue nggak apply sama sekali. Jadi kerja di Calbee, tiba-tiba ada telepon, Mik, ada tawaran nih kerja di EY. Ada tawaran, EY lagi butuh trainer. Tahu siapa yang telepon? Yang telepon adalah anak Atmajaya, senior gua, angkatan 2000 kalau nggak salah ya, filmnya. Angkatan 2000 kalau nggak salah, namanya Gerard waktu itu. Telepon. Akhirnya gue sebenarnya nggak apply. Akhirnya gue datang, terus interview segala macam. Akhirnya ditawarin, di offering gaji gue yang di Calbee cuma nggak seberapa gitu ya, kecil. Terus ditanya gajinya berapa? Gajinya segini. Oh iya, kita offering kamu nih segini. Nego. Ini bukan mau sombong, cuman gue di EY itu gajinya dikali 2,5. Jadi nggak, bayangin ya, nggak apply, terus dapat salary-nya dikali 2,5 dari salary sebelumnya. Nggak apply loh. Akhirnya gue nggak munafik ya, uang cukup menarik gitu ya. Dibanding pengalaman keliling Indonesia, gue udah capek di pesawat. Jadi ya udahlah. Akhirnya gue pindah ke EY gitu ya, pindah ke EY. Lalu sampai sekarang gue masih di sana. Banyak kesempatan yang kita bisa dapatkan ketika jadi pegawai. Ini yang gue mau share. Sekilas tadi cerita gue, yang gue mau share adalah banyak orang yang memikirkan bahwa pegawai itu kayaknya lebih nggak enak. Padahal sebenarnya pegawai banyak enaknya loh. 1, kalau sakit, kalau teman-teman pengusaha sakit, siapa yang bayarin? Masuk rumah sakit siapa yang bayarin? Bayar siapa? Asuransi. Hah? Bayar sendiri. Kalau mau ambil asuransi, Chandra bisa nih asuransi gitu ya. Tapi kalau ngambil asuransi siapa yang bayarin? Bayar sendiri. Oke? Kalau gua, ini bukannya sombong ya, pernah juga masuk rumah sakit. Jadi pindah ke EY, kerja lembur terus, kerja restoran, 2 bulan masuk rumah sakit. Gua 4 hari di rumah sakit, tidur-tiduran, makan dibayarin sama makan disediain. Itu yang bayarin siapa? Yang bayarin kantor. Plus gaji gua dipotong nggak?
Enggak. Salah satu privilege jadi pegawai adalah teman-teman akan dijamin bahwa silakan kerja semaksimal mungkin, apapun yang terjadi kita bisa backup nih, gitu ya. Sakit nggak kerja sehari bukan berarti kita nggak dapat penghasilan, tetap dapat hitungannya gaji, gitu ya. Kalau pengusaha nggak kerja sekali, yang buka toko sakit nih amit-amit 3 hari nggak kerja, ada nggak pemasukan? Ada nggak? Nggak ada. Oke, ayah ibunya pengusaha gitu ya. Waktu ibunya hamil, mau melahirkan, ongkos persalinan tahu berapa sekarang? Kalau normal mungkin 10 lah. Kalau operasi bisa sampai belasan sampai puluhan juta. Itu siapa yang bayar kalau kita bukan pegawai? Bayar sendiri kan? Tapi kalau pegawai siapa yang bayarin? Kantor. Malah kalau perempuan itu dapat tuh 3 bulan, nggak usah masuk kerja tapi dapat gaji. Bayangin loh. Jadi 3 bulan namanya cuti hamil atau cuti panjang. Jadi silakan mau ambil 3 bulannya kapan? Biasanya menjelang kelahiran sampai anaknya usia 2 bulanan gitu ya. Ambil 3 bulan cuti, kantor masih terus bayarin, udah dibayarin persalinan, dibayarin 3 bulan nggak kerja ngurus anak tapi dibayarin. Dan yang terpenting adalah sebenarnya ketika kerja kita terus mendapatkan ilmu, kita terus mendapatkan pelajaran gitu ya. Nah, kayaknya udah cukup nih promosi tentang pegawainya. Kenapa sih pegawai itu penting? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya biar kita bisa jadi pegawai yang unggul? Benar nggak? Ya kan? Itu pertanyaannya. Iya benar, yang lo ngomong benar, Mik. Tapi gimana caranya gue bisa kayak itu? Nah itu yang gue mau bagiin. Yang pertama adalah nanti teman-teman di sini ada yang pegawai, ada juga yang calon pegawai. Pertama, ketika kita mau jadi pegawai yang handal, saya banyak ngobrol dengan manajer-manajer HR di beberapa perusahaan dan dia mengatakan bahwa IPK bukan nomor 1. Banyak orang yang IPK-nya tinggi tapi juga nggak bisa diserap dengan baik di tenaga kerja. Kenapa? Karena ada faktor lain. Kalau di perusahaan multinasional otomatis Inggris adalah keharusan, bahasa Inggris ya. Jadi yang kedua bahasa Inggris. Yang ketiga adalah kemampuan soft skill-nya. Nah soft skill ini banyak banget. Ini yang dipelajarin kalau nyambung dengan materi dari Oki ya. Ini yang dipelajarin ketika kuliah. Apakah kuliah kita IPK-nya 4 terus tapi nggak punya teman, atau kita IPK-nya ya 3,2, 3,3 tapi teman kita banyak. Gue nggak bilang IPK 0, ya, enggak ya, itu juga bullshit tuh, temennya 100.000 tapi IPK-nya 0, siapa yang mau? Perusahaan pertama kali screening calon pegawai adalah dengan IPK. Jadi di bagian rekrutmen perusahaan besar itu dalam sehari bisa 5-10, sehari loh, 5-10 CV masuk. Mereka bacaan nggak satu-satu? Enggak. Mereka lihat dulu screeningnya IPK-nya. Ada yang di bawah 3, sorry to say, masuk ke tempat sampah dalam tanda petik. Yang 3 ini baru dilihat, gitu ya. Nah, ini soft skill. Jadi masing-masing orang harusnya belajar soft skill. Gua nggak akan bahas banyak soft skill karena itu bisa jadi seminar sehari, gitu ya. Tapi yang gua mau tekankan di sini adalah pentingnya ketika mahasiswa mulailah membangun networking yang baik. Kenapa? Belajar dari pengalaman gua masuk di Kalbi Nutritional karena teman. Satu ya. Gua pindah ke Ernst & Young itu karena teman. Jadi gua dapat 2 pekerjaan sampai sekarang. Gua baru kerja baru di 2 perusahaan. Gue dapat dua-duanya itu karena teman. Temannya dari mana? Dari kampus. Jadi saatnya ketika di kampus ini sebenarnya kita paling enak adalah cari networking seluas mungkin. Karena apa? Kita nggak pernah tahu suatu saat teman-teman kita tuh jadi apa. Misalnya ya, Rama, gue nggak tahu. Misalnya bisa aja 5 tahun ke depan dia di televisi. Bisa aja loh. Gue nggak tahu ya kan? Bisa aja. Bisa aja gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Misalnya ada teman kita siapa sih Dio. Sekarang Dio masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, tampangnya masih polos, culun. 15 tahun nih. Lo mungkin nggak akan nyadar 15 tahun dia akan jadi apa? Bisa aja loh. Ketika 15 tahun kita karirnya mungkin udah di atas, terus kita mau cari pindah. Ketika kita di interview, ada di perusahaan ini cari pegawai nih. Coba kamu langsung ketemu dengan direkturnya. Datang, anjir Dio ternyata. Unos gitu ya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya adalah ketika punya networking yang baik, maka teman-teman bisa sebenarnya mendapatkan banyak hal. Kita jangan pernah nggak praktek orang lain. Kenapa? Kalau pegawai juga pengusaha sebenarnya itu banyak terbantu karena pertemanan sebenarnya. Jadi itu yang gue mau share sedikit mengenai pegawai. Mudah-mudahan ini sedikit mengikis bahwa pegawai itu nggak enak sebenarnya, gitu ya. Siapa bilang pegawai nggak bisa sukses, nggak bisa mapan, nggak bisa sejahtera, nggak bisa bahagia? Bisa kok sebenarnya, asal kita
lihat aja sisi positifnya. Ada plus minusnya lah, ada plus minusnya. Memang sih nggak enaknya jam 9 masuk, jam 5 pulang, jam 9 masuk, jam 5 pulang. Tapi tetap dibalik itu adalah faktor enaknya juga. Oke, itu sharing dari Miki. Sebagai moderator pengen nanya ya, karena dengar nih dengan menjadi pegawai, yang lu lulus tahun 2009 lah ya. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun ini, nyata Miki sudah bisa membangun rumah sendiri, cash, tidak kredit, sudah bisa membeli rumah sendiri hanya dengan menjadi pegawai. Bener gak sih? Gimana caranya? Oke. Oke, teman-teman di sini, oke, ini bagus ya pertanyaannya. Kira-kira, ini gue tanya lagi deh. Tolong angkat tangan, siapa yang merasa bahwa mungkin aja kerja 1 tahun itu bisa beli rumah cash, gitu ya? Boleh angkat tangan siapa yang mengatakan gaji jadi pegawai fresh graduate di perusahaan lokal itu bisa setahun bisa beli rumah cash. Boleh angkat tangan siapa yang merasa itu mungkin? Rama angkat tangan ya. Gimana caranya kira-kira Rama? Di direktorat pajak ya. Pajak ya. Bukan pajak. Nah, temen gue di pajak, ada temen gue juga di KBR, dulu dia nggak enak Jong. Dia di KBR terus ke RSM-nya. Gue nggak, gue pikir Don yang dimaksud. Oke. Ya jadi puji Tuhan, gue juga jadi pegawai, hidupnya bisa udah mandiri, sebelum usia 24 tahun udah bisa beli rumah sendiri, dan setiap bulan nggak perlu mikirin cicilan. Kenapa? Belinya tunai, gitu ya. Gue sebenarnya agak berat hati nih cerita, karena mudah-mudahan ini bukan sombong, ini sebagai inspirasi. Banyak orang yang gue ceritain, biar apa? Biar mereka juga bisa berpikir pikirannya luas. Nah, kenapa pegawai banyak yang mengatakan pegawai itu nggak bisa terlalu berkembang lah? Kenapa? Karena ketika kita jadi pegawai, mindset kita pakai kacamata kuda. Pokoknya gue sebulan terima sekian juta, sekian buat bayar ini, sisanya tabung. Sekian dapat lagi bulan depan, bayar ini, tabung. Akibatnya itu jadi pegawai, tapi mindsetnya juga pegawai. Yang gue mau jadi adalah, jadilah pegawai, tetapi mindset Anda adalah owner. Nah, maksudnya apa sih owner? Pegawai kerja buat apa sih sebenarnya? Dapat uang ya, benar ya? Nah, Anda kerja jadi pegawai setengah mati, dapat uang banyak banget. Habis itu Anda simpen duitnya, kerja lagi setengah mati, dapat uang lebih banyak. Itu aneh. Kenapa? Anda kerja setengah mati sampai nggak tidur, tapi uang yang Anda dapatkan, Anda tidurin di bank. Anda suruh dia istirahat, gitu ya. Harusnya kalau kita jadi pegawai adalah we work for the money and let the money work for you. Kita berusaha dapetin uang, dan uangnya bukan cuma nganggur, uang di sini ya, bye-bye ya. Enggak, biarkan dia juga bekerja buat Anda. Lalu apa yang saya lakukan? Di sela-sela kesibukan saya jadi pegawai, saya juga memang ada sih bisnis kecil-kecilan, gitu ya, bisnis kecil-kecilan. Saya melakukan banyak hal, gitu ya, banyak bisnis kecil-kecilan. Jadi aku bilang guys, bawa barang dari Singapura dulu gua Senin sampai Jumat. Jadi dulu aktivitas gua tuh gampang ditebak. Minggu malam itu di Bandara Soekarno Hatta pergi ke kota tertentu. Jadi kalau ada kota yang manggil, Mario, perusahaan ini butuh training, saya pergi. Jadi kayak cowok panggilan, gitu ya. Langsung dibeli tiket, pergi. Pulangnya biasanya hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi sampai pulang ke Jakarta. Biasanya kalau pegawai yang malas, Sabtu yes. Thanks God. Kalau hari Jumat kan TGIF kan. Thanks God it's Friday, gitu ya. Kenapa? Sabtunya bisa tidur-tiduran. Kalau gua enggak, Sabtu sampai di Jakarta, gua langsung berangkat ke Singapura. Waktu itu gua cari ada celah sedikit, gue jualan iPad. Sampai sekarang gue udah jualan iPad sekitar 150 iPad dan 30 iPhone 4 yang gue kerjakan selama 4 bulan. Hasilnya bisa untuk membeli rumah secara cash, gitu ya. 4 bulan kerja bisa dapat rumah. Jadi gue dapatnya itu jualan iPad. Kalau rahasianya kenapa bisa gue jualan iPad 150 itu nggak usah dibongkar di sini ya. Kliennya sampai ke anggota DPR, sampai ke pengacara, gitu ya, sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Kenapa gue bisa jualan iPad? Sekali lagi, networking penting. Ketika gue jadi pegawai, makan siang ngobrol dengan teman, ada teman yang mengatakan, ada temen gue kemarin ke Singapura bulan Agustus 2011, Agustus 2010, terus dia bawa pulang iPad 2, iseng-iseng jual di Kaskus. Sampai di Jakarta, dalam waktu kurang dari sehari, dia jual iPad-nya, satu iPad marginnya 1,5 juta.
waktu itu. Gue bilang, wow, ini net profit loh 1,5 juta. Hitung-hitung masuk nih. Tiket tuh ke Singapura cuma 700 ya, bolak-balik 1,4, 1,5 lah. Dengan mungkin 2 juta dengan airport tax segala macam. Kalau gue bawa 2 iPad aja, dapat 1,5 dapat 3 juta, udah untung plus sejuta kan. Terus gue bilang boleh nih. Akhirnya gue ngelakuin itu, gue coba cari jalan gimana caranya biar gue bisa ke sana, gue bisa dapat link biar gue bisa dapat iPad-nya, dan biar gue nggak capek ke sana bolak-balik cuma sejuta. Sekali bawa iPad gue bawa sekitar 10 sampai 20 iPad. Jadi dalam seminggu gue pernah menghasilkan paling banyak tuh seminggu gue pernah menghasilkan 17 juta. Satu minggu. Sorry, bukan satu minggu, Sabtu Minggu. Ya. Sabtu Minggu. Kenapa? Seninnya kerja lagi. Nah, coba bisa dibayangkan nggak kalau gue nggak jadi pegawai, bisa nggak kira-kira gue dapat informasi itu? Bisa nggak? Belum tentu. Bisa nggak? Belum tentu. Gue dapatnya dari teman kerja, gitu ya. Nah, gue dapatnya dari teman kerja. Enaknya kalau teman kerja adalah gitu, ngobrol, ada usaha apa? Usaha seperti ini. Lalu yang gue lakuin lagi selain usaha iPad adalah dulu gue banyak jualan tas. Yang gue jual adalah tas-tas cewek, tas-tas cewek tapi yang branded tapi yang palsunya. Jadi Guess, terus apa Burberry gitu ya. Gue jual. Dapat dari mana sih? Kenapa sih jualan? Sama. Ada teman yang bilang gini, Mick, dulu gue dipanggilnya Mario kalau di kantornya. Mario, sekarang tuh lagi banyak tas-tas model cewek yang bagus. Kalau misalnya lu bisa dapat, ini Kalbe lagi bikin customer service. Jadi ada sekitar 200-an 300-an orang yang customer service. Jadi kalau teman-teman beli produk Kalbe terus protes, komplain, telepon ke nomor telepon itu, mereka yang angkat. Ini prospek bisnis nih. Ada orang lagi yang bilang gitu ke gue, teman kerja lagi. Cuman bedanya dia nggak mau take action. Jadi dia cuma ngasih ide. Terus gue bilang bagus nih. Tapi sayangnya susah gini. Belum dikerjakan dia udah bilang susah. Gitu ya. Apa yang gue lakuin? Gue kerjain. Terus gue cari channel kembali. Gue punya teman dari Cina udah balik ke Jakarta. Gue bilang lagi sama dia, gue butuh bantuan nih. Gue mau jualan. Akhirnya nego. Gue nggak ada modal. Dia bilang coba pakai modal gue dulu aja. Tapi gue untungin lo ya. Oh iya, startnya dari situ. Saya jualan. Jadi bisa teman-teman bayangkan. Seminggu sekali gue kasih training ke customer service Kalbe. Gue pakai jas, dasi, sepatu pantofel, keren ya. Ada 100 orang gue training. Itu antara Senin sampai Jumat. Hari Sabtunya apa yang terjadi? Hari Sabtunya gue naik motor, bawa tas 40 tas, datang ke customer service, gelar kayak gini. Jadi bisa dimakan trainer yang pakai jas, pakai dasi, tapi hari Sabtu berubah jadi penjual di Mangga 2. Jualan. Semua pada nanya, Mas Mario ini berapa? Oh itu 150. Ini berapa? Itu 175 gitu ya. Bisa dibayangkan ya, berubah banget. Banyak orang yang nggak mau lakuin itu. Kenapa? Gengsi ya. Gue udah terbiasa pakai jas. Kenapa gue harus jualan kayak gitu? Saya dulu ngemper kayak gini ya, ngemper. Jadi digelar. Banyak banget yang beli. Akhirnya, wah ini oke juga nih. Apa yang gue lakuin? Gue berusaha expand lagi. Kacamatanya bukan kacamata pegawai lagi. Expand lagi. Yang gue lakukan adalah, kalau gue ke keliling Indonesia, gue bawa kopernya yang gede. Kenapa? Karena gue harus bawa jas berapa pasang, kemeja segala macam. Terus gue mikir, bisa nggak ya gue manfaatin ini? Terus gue lihat polisi kantor, dia membolehkan setiap hari bisa laundry di hotel. Jadi yang gue lakuin apa? Koper gue gede banget. Di Garuda gue, Garuda Frequent Flyer, karena sering terbang dapat privilege Garuda Gold. Jadi bagasinya bisa 30 kilo. Apa yang gue lakuin? Koper gue beratnya 1,5 kilo. Baju gue yang gue bawa itu cuma jas 2 pasang, kemeja beberapa, pakaian dalam. Gue masukin, itu totalnya mungkin sekitar 3-5 kilo aja koper gue. Sisanya 25 kilo itu gue isi apa? Gue isi dengan tas, gitu ya. Jadi gue keliling Indonesia, yang gue lakuin apa? Kalau keliling Indonesia habis training, sebagai trainer dong, biasanya klien tuh senang. Wih hebat nih, masih muda, udah training gini-gini. Malamnya diajak makan. Ajak makan apa yang dilakuin? Ngobrol, ingat bangun networking. Ngobrol lagi kan, Bapak usahanya apa? Bagus ya usahanya ini. Gimana Pak buka perusahaan ini? Oh iya, ada beberapa yang supermarket besar. Boleh nggak berkunjung di supermarketnya? Boleh, mari, boleh. Saya bilang apa alasannya? Iya Pak, siapa tahu saya bisa kasih masukan biar supermarketnya lebih besar. Rumah sakit biasanya banyak juga kan yang punya rumah sakit biar lebih besar. Datang ke sana, apa yang gue lakuin? Yang gue lakuin adalah bukan everything I do it for my client. No, everything I do it for me. Jadi gue lihat ini bisa kayaknya dijualan tas nih. Prospek. Pak, Bu, ini sayang loh kalau misalnya ini bagiannya kosong nih. Gimana caranya biar bisa tetap menghasilkan daripada kosong? Coba kalau Bapak jualan tas, biasanya kalau ibu-ibu kan banyak yang suka tas ya.
Oh iya boleh. Nah lagi udah semangat kan, habis di training, lagi berapi-api, gue datang, ini harusnya gini. Wah makin semangat kan. Kalau semangatnya itu, oh jadi gimana barangnya? Kalau gue bilang nanti gue kirimin brosur, itu semangatnya udah down. Apa yang gue lakuin? Semangat ya, udah semangat ya. Memang bagus nih, bagus. Terus gimana Mario saya dapat barangnya? Oh Bu, kebetulan di hotel ada temen yang kemarin nitip ada tas-tas Cina, tapi saya nggak tahu juga sih, dia cuma nitip aja. Yuk ke hotel, datang ke hotel, lihat ini harganya berapa, berapa, boleh deh saya ambil 20, saya ambil 30, saya ambil 40. Dan itu gue lakuin, emang nggak bohong sih, tapi gue menjaga image gue sebagai trainer. Kan nggak lucu trainer jualan tas kan, gitu kan. Ini klien soalnya, kalau di internal orang Kalbe nggak masalah, klien. Jadi saya bilang ini teman saya. Nah otomatis pulang Jakarta saya tinggal ngirim. Ada orang yang memang saya tugaskan khusus, jadi pengusaha kecil-kecilan lah untuk kirim barang ke sana untuk cek buku segala macam gitu-gitulah. Nah itu yang gue lakuin selama 4 bulan dan akhirnya menghasilkan sebuah rumah. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kalau gitu Mario 4 bulan dapat rumah, gaji lu 2 tahun belum tentu dapat rumah, bener ya, gaji pegawai ya. Kalau gitu jadi pengusaha aja. Ada nggak sempat berpikir kayak gitu? Ada nggak? Logikanya kan gitu ya. 2 tahun kerja nggak dapat rumah, 4 bulan kerja dapat rumah. Enakan mana? Hah? Dua-duanya, bagus nih ada jawaban dua-duanya. Banyak yang mengatakan, Mario kenapa lo nggak keluar aja? Jawaban saya adalah, saya sampai sekarang masih jadi pegawai untuk memastikan hidup saya terjamin, saya bisa makan, saya sehat secara fisik, saya sehat secara mental, nggak perlu pikirin setiap bulan harus bayar ini, karena setiap bulan dapat pemasukan, gitu ya. Untuk memastikan itu. Nah, tapi saya nggak berhenti jadi pegawai, saya berusaha mencari beberapa celah di mana bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai untuk membuat orang lain lebih seneng lah. Jadi saluran berkat. Bukan berarti kita dapat semuanya, kita semua nikmatin ya, enggak. Jadi saluran berkat. Karena prinsip saya, kalau kita menjadi saluran berkat, kita harus terberkati kan. Teman-teman di sini mau nyumbang orang, nyumbang gereja, nyumbang masjid, nyumbang wihara, nyumbang panti asuhan. Tapi teman-teman sendiri butuh sumbangan, bisa nggak? Nggak bisa, gue aja nggak bisa makan. Gimana cara gue membuat orang makan? Jadi sampai sekarang gue tetap jadi pegawai. Kenapa? Karena untuk memastikan gue sehat secara mental dan psikologis untuk berusaha mencari penghasilan tambahan yang lain. Dan ingat, penghasilan yang tambahan yang gue lakuin kalau Tesar mungkin bisa long lasting. Kalau gue nggak bisa. Sekarang gue penjualan iPad nggak bisa. Di iBox sudah ada. Ngapain beli lagi di Kaskus? Gitu ya, di iBox sudah ada kok. Tuh, jadi ada beberapa bisnis yang mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan bisa menghasilkan banyak, tapi itu nggak long lasting. Itulah enaknya pegawai, gitu ya. Resikonya kecil. Kalau perusahaan bangkrut, jangan bangkrut ya, amit-amit gitu ya. Misalnya gini, contoh ya. Misalnya teman-teman kerja di perusahaan, terus perusahaannya tuh ada satu supirnya yang nakal, supir mobil box. Jadi perusahaan ini suruh bawa misalnya Kalbe gitu ya, bawa susu sama obat-obatan. Kamu bawa nih susu dan obat-obatan, bawa ke Bogor ya, taruh di cabang Bogor. Nilai yang dibawa sama supirnya 1M. Jalan supirnya, terus supirnya bilang, anjir ini 1M. Kenapa gue nggak bawa aja ya ke Lampung sekalian, gue jual di sana dapat 1M. Akhirnya supir nakal ini bawa semua barang-barangnya ke Lampung. Perusahaan rugi 1M ya. Yang tanggung siapa yang tanggung? Tanggung ruginya siapa? Perusahaan. Pegawai kena nggak? Pernah nggak kayak gitu tiba-tiba datang dari CEO-nya kirim SMS semuanya blast ke bawahannya. Rekan-rekan sejawatku yang tercinta, gitu ya. Kami baru saja mengalami kerugian 1M diakibatkan supir yang bernama ini yang tidak benar melarikan barang. Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas, kita patungan yuk, 1 orang 10.000. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada gitu. Yang tanggung siapa? Tanggung perusahaan. Jadi wajar nggak kalau misalnya yang punya perusahaan itu dia kalau dapat untungnya paling banyak. Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Resikonya paling besar kan? Resikonya paling besar. Pegawai kenapa gajinya lebih kecil daripada pemilik perusahaan? Jelas, karena resikonya sangat kecil. Untung atau nggak untung, kita tetap dapat. Intinya mungkin kalau gue merangkum, pertahankan networking yang baik. Kenapa? Gue membuktikan bahwa dari gue lulus sampai sekarang, gue bisa mendapatkan banyak hal itu karena networking yang baik. Karena itu ketika Oki ngajakin ngobrol, gue bilang gini sama Oki. Ini information aja buat teman-teman. Mungkin ada Mbak Wulan di sini ya, bagus ya.
Atma Jaya itu di dunia kerja itu cukup terkenal loh. Di kantor saya Ernst & Young itu ada 6 di HRD-nya, ada 6 orang yang lulusan psikologi. Jadi yang lain kan admin segala macam. 6 orang ini lulusan psikologi. Dan dari 6 orang yang lulusan psikologi ini, 4-nya anak Atma. 1 anak UI, 1 anak Untar. 4-nya anak Atma. Jadi sebelah kiri gue Atma, kanan gue Atma, lompat 1 meja, di sana Atma lagi. Gitu ya. Di bagian rekrutmen perusahaan-perusahaan besar, di sini banyak yang dari perusahaan-perusahaan juga ya, ada dari Astra, dari manapun. Itu banyak sekali yang sebenarnya Atma merajalela. Di Kalbe, manajer rekrutmennya itu Atma, angkatan 2000. Namanya Ibu Rini, panggilnya Cirini. Gitu ya. Ketika ngobrol sama Cirini mengatakan gini. Ada yang, Riri ya. Cirini mengatakan gini nih. Dia bilang, Mario, mana sih anak-anak Atma, lulusan Atma? Teman-teman lu mana sih? Kenapa sih kok kayaknya sekarang udah nggak ada gaungnya? Gitu ya. Itu di sisi pegawai yang udah di atas ya. Sedangkan di sisi mahasiswa mengatakan, mana nih alumni kita, katanya udah besar, udah berkembang, tapi kok nggak ada ya, kita mau cari kerja setengah mati ya. Nah ini gap yang harusnya bisa diisi oleh angkringan Atma. Salah satunya, kalau mahasiswa banyak tuh gapnya. Tapi kalau mahasiswa dan alumni, terutama dunia kerja, sebenarnya alumni kita banyak, bukan cuma dari psikologi, dari jurusan manapun, itu udah banyak yang berkembang. Sayang sekali kalau udah putus nih, ketika jadi alumni, oke, gue naik kelas jadi alumni, mahasiswa bodo amat. Padahal kan sama-sama membutuhkan kan sebenarnya. Gitu. Jadi pegawai sebenarnya nggak enak kok. Siapa bilang jadi pegawai harus melarat. Sekian, terima kasih. Thank you banget.